Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babun fil jaddati. Wa bihi ilaika hadasan al-Qanabi an Malik an Ibn Shihab an Usman ibn Ishaq ibn Khurasha an Ubaysah ibn Zu'aib annahu qala ja'atil jaddatu ila Abi Bakr ila Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu tas'aluhu mirasaha faqala ma laka fi kitabillahi ta'ala syai' wa ma 'alimtu laki fi sunnati nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa arji'i hatta as'ala an-nas fasa'ala an-nasa فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فأنفذه لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدات الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأياتكما ما خلت به فهو لها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Qabisah bin Zu'aib radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, telah datang seorang nenek berjumpa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tas'aluhu, bertanya ia nenek akannya Sayyidina Abu Bakar, mirasaha, tentang harta warisannya nenek, hak warisnya nenek. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, malaki fi kitabillah, tidak ada hak bagi kamu di dalam Al-Quranul Karim. Syai'un, sedikit pun. Wa ma'alimtu laki, dan aku tidak mengetahui bagimu, aku tidak mengetahui hak bagimu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sedikit pun. Farji'i, maka pulanglah kamu, hatta as'alan nas, sehingga aku bertanya kepada manusia. Faqala al-Mughirah bin Syu'bah, maka berkatalah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, aku hadir di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'taha as-sudus, memberikan ia Sayyidina Rasul kepadanya nenek akan 1/6. Faqala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hal ma'aka ghairuk, apakah bersamamu ada orang lain yang memberikan pernyataan yang sama, yang mengetahui hal yang sama? Faqama Muhammad ibnu Maslamah, berdirilah Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Faqala, lalu dia berkata, misla ma qala al-Mughirah ibn Syu'bah, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah. Fa'amfadahu, maka merealisasikan ia Sayyidina Abu Bakar akannya 1/6
merealisasikan akannya 1/6 baginya nenek oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang nenek yang lain, artinya nenek dalam keluarga dan kasus yang lain, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tas'aluhu, bertanya ia si nenek kepada Sayyidina Umar, mirathaha, tentang hak warisnya nenek. Berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada bagimu dalam kitab Allah sedikit pun, tidak ada keputusan. Wa ma qada'ul ladzi qudiya bihi wa ma kana al-qada'ul ladzi qudiya bihi illa li ghairi. Tidak adalah keputusan yang telah diputuskan dengannya kecuali untuk selain kamu. Wa ma ana bizaidin fil faraid, tidak adalah aku yang menambah-nambahkan pada ilmu faraid, pada kadar-kadar. Walakin huwa, akan tetapi dianya zalika sudus, akan tetapi dianya kadar demikian adalah 1/6. Fa ini jatama'tuma fihi, maka jika berkumpul kalian berdua padanya 1/6, bahwa bainakuma, maka dianya 1/6 di antara kalian berdua, artinya dibagi dua, masing-masing 1/12. Wa ayatu kuma khalat bih, mana saja di antara kalian berdua khalat ay infaradat, mana saja di antara kalian berdua yang dia berdiri sendiri dengannya 1/6, bahwa laha, maka dianya 1/6 untuk dia. Kalau cuman dalam garis keturunan itu hanya ada satu nenek, berarti dapat 1/6. Kalau ada dua nenek, yaitu nenek pihak ibu, nenek pihak bapa, maka dua nenek ini dapat masing-masing 1/12. 1/6 dibagi dua, jadi jatah nenek adalah 1/6. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزبة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Burdah dari ayah beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan untuk nenek 1/6, illam yakun dunaha ummun, jika tidak ada di sana, jika tidak ada selainnya nenek itu ibu. Jadi jatah nenek sebetulnya adalah mengambil alih jatah ibu. Kalau ibu ada, nenek tidak dapat. Kalau ibu tidak ada, nenek dapat. Berarti nenek terhijab dengan adanya ibu. Hijabnya itu hijab hirman namanya. Hijab hirman adalah hijab yang menghalangi hak 100%. Tapi kalau menghalangi, mengurangi hak, disebut dengan hijab nuqsan. Babu ma ja'a fi mirasil jaddi, bab hadis yang diriwayatkan tentang hak waris kakek. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Hammam an Qatadah an al-Hasan an Imran ibn Husayn anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna bana ibni mata famali min mirasi qala laka sulus falamma adbara da'ahu faqala laka sulusun akhar falamma adbara da'ahu faqala inna sulusal akhara tu'matun qala Qatadah fala yadruna ma'a ayyi syai'in warasahu qala Qatadah aqallu syai'in warisal jaddus sudusa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma faqihna fid din.
Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ia laki-laki, inna ibni mata. Sesungguhnya putra dari putraku meninggal dunia. Artinya cucunya. Famali min mirathi, berapakah bagiku, apakah bagiku atau berapakah bagiku dari jatah warisnya? Faqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakas sudus, bagi kamu 1/6. Falamma adbaro da'ahu, maka tatkala dia berpaling memanggil ya Nabi akannya. Faqala laka sudusu akhar, bagi kamu 1/6 yang lain. Falamma adbaro da'ahu, maka tatkala berpaling atau membelakang ya laki-laki memanggil ya Nabi akannya. Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sudusal akhar tu'matun. Sesungguhnya 1/6 yang lain itu adalah makanan. Tu'matun lak, artinya rezeki bagimu atau bonus bagimu. Berarti hak kakek itu adalah 1/3. Nah, hak kakek 1/3. Tapi apabila kakek berkumpul dengan bapa, maka kakek tidak dapat. Apabila kakek berkumpul dengan saudara, kakek dapat 1/6. Apabila kakek berdiri sendiri, bisa saja dia 1/3. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة؟ فقال معقل بن يسار أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال la daroita fama taqni izan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan, daripada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ayyukum, siapa di antara kalian ya'lamu, yang mengetahui, ma warrasa Rasulullah, berapa jumlah yang menjadikan hak waris oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kakek. Berkata Sayyidina Ma'qil bin Yasar, ana, saya, kata beliau, warasahu, memberi hak waris kepadanya kakek oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1/6. Qala, berkata Sayyidina Umar, ma'aman, bersama siapa? Kata beliau, la adri, saya tidak tahu. Kata Sayyidina Umar, la daraita, kamu tidak tahu? Fama tughni idzan, maka engkau tidak membantu aku ketika itu. Engkau tidak membantu aku ketika itu. Kalau tidak tahu bersama siapa dapat 1/6. Bukan hanya kakek dapat 1/6, tapi ditanya bersama siapa dia akan dapat 1/6. Kalau nggak tahu, tentu nggak ada gunanya jawaban tersebut. Naam. Babun fi mirathil asaba, karena kakek itu termasuk dari asabah kalau sekiranya tidak ada bapak. Nah, kalau tidak ada bapak, kakek termasuk asabah. Tapi kalau mungkin yang dimaksudkan di sini adalah 1/6 jatah nilai asobahnya, sama dengan kemarin. Berapa jatah siapa kemarin? 1/6. Pada dia asobah. Hah?
Siapa? Haris. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا أولى زكاة. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksimil mal, bagi oleh kalian, bagi olehmu akan harta antara ahlil faraid, orang-orang yang punya kadar setengah, kadar seperempat, kadar seperdelapan, kadar sepertiga, 2/3 dan kadar 1/6. Itu disebut dengan ahlil faraid. Ala kitabillah, berdasarkan Al-Quranul Karim. Fama tarakatil faraid, maka apa saja yang disisakan oleh kadar-kadar, fala aula dzakarin, fali aula, maka orang yang terbaik dari laki-laki, maka orang yang utama dari laki-laki. Artinya urutan asobah, pertama adalah bapak, kemudian bapak anak dulu, asobah anak laki-laki, bapak itu urutan wali, anak laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekaligus sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, anak paman laki-laki seibu sebapak, anak paman laki-laki sebapak. Ini urutan asobah. Kalau urutan wali, naik bapak ke atas, bapak, kakek, saudara, enggak masuk anak. Itu makna li aula, yang lebih utama dari laki-laki. Babun fi mirati zawil arham, bab tentang hak waris orang yang ada hubungan mahram. Nah, وبه إليه قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي ابن أبي طلحة عن راشد ابن سعد عن أبي عامر الحوزي عبد الله ابن لحي عن المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له وأعقل له وآرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. Diriwayatkan dari Sayyidina Miqdam radhiyallahu an, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka kallan, siapa saja meninggalkan beban, meninggal dunia meninggalkan beban, termasuk hutang beban, termasuk keluarga juga beban, fa ilayya, itu urusan saya, kata Nabi. Warubama, kadang-kadang Nabi bersabda, ilallah wa ila rasulih, itu urusan Allah dan itu urusan Rasulnya. Artinya hutang akan ditanggung oleh Baitul Mal, anak yatim akan dibiayai oleh Baitul Mal, janda-janda akan dibiayai oleh Baitul Mal. Tanggung jawab negara, tanggung jawab Allah dan Rasulnya. Wa man taraka malan, siapa saja meninggalkan harta untuk warisnya,
bukan dibagi ke negara, tapi untuk keluarganya. Wa ana warisu man la warisalah, aku adalah pewaris orang-orang yang tidak ada waris baginya. Aqilu lahu, aku yang membayar diat untuknya. Aku yang membayar diat untuknya. Wa arisuhu, aku yang mewarisi untuknya. Wal khalu warisu man la warisalah. Kemudian khal, saudara laki-laki ibu, adalah waris orang yang tidak ada waris baginya. Yaqilu anhu, mewarisi ia saudara laki-laki ibu untuknya seseorang. Wa yarisuh, dan mewarisi ia seseorang akannya saudara laki-laki ibu. Jadi khal, saudara laki-laki ibu, di sini termasuk zawil arham. Zawil arham, orang yang tidak ada hubungan faraidnya, dia tidak punya jatah faraid. Ketika zawil furud atau asobah tidak ada, maka yang menjadi waris adalah zawil arham. Ini salah satu pendapat di dalam mazhab kita. Ketika pewaris tidak ada, harta diberikan kepada zawil arham sesuai dengan derajatnya. Saudara laki-laki ibu akan menggantikan saudara laki-laki bapak. Saudari perempuan, saudari perempuan, siapa menggantikan? Anak laki-laki dari anak laki-laki akan digantikan oleh anak laki-laki dari anak perempuan. Nah, begitulah perbandingannya. Hadis. Wa bihi ilaika hadatsana Sulaiman ibn Harb fi akhirin qalu hadatsana Hammad an Budayl ya'ni ibn Maisarah an Ali ibn Abi Talha an Rashid ibn Sha'ad an Abi Amir al-Hawzani an al-Mikdam al-Kindi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awla bi kulli mu'minin min nafsi wa man taraka daynan aw dhai'atan fa ilayya wa man taraka malan faliwarasatihi wa ana maula man la maula lahu wa arisu malahu wa afukku 'anah wal khalu maula man la maula lahu yarisu malahu wa yafukku 'anah. Naam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mikdam Al-Kindi radhiyallahu an, beliau berkata, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana aula, saya lebih berhak dengan setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Artinya apabila bertentangan kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak kita harus mengutamakan kehendak Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Hadis ini menafsirkan ayat tersebut atau mempertegas, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi, saya lebih berhak dengan setiap mukmin daripada dirinya. Nah, jadi kita harus mengikutkan nafsu dan kehendak dengan kehendak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka dainan, siapa saja meninggal dunia lalu meninggalkan hutang atau doi'atan. Doi'atan maksudnya keluarga, fa ilayya, itu urusan saya. Wa man taraka malan, siapa saja meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Nabi ngambil tanggung jawabnya, tapi kalau harta Nabi berikan kepada ahli warisnya. Ana maula man la maula lah, aku ada wali orang yang tidak ada wali baginya. Arisumalah, aku akan warisi hartanya. Wa afukku ana, aku akan bebaskan tawanannya. Wal khalu maula man la maulalah,
paman, saudara laki-laki ibu, itu adalah wali orang yang tidak ada wali baginya. Yarithu malahu, dia akan mewarisi harta seseorang tersebut, dan dia akan melepaskan tawanan pada orang tersebut. Nah, di Minangkabau hal ini menempati posisi yang tepat. Nah, ketika seorang mama itu bertanggung jawab terhadap keponakan, kalau sekiranya ibu dari keponakannya atau saudari perempuannya sudah meninggal dunia, dia akan bertanggung jawab. Nah, anak dipangku, keponakan dibimbing. Nah, anak dipangku mati juga. Nah, bahasa pertama dipangku, ditaruh di atas kaki, ditidurin. Pangku mana kedua dicangkul. Itu mati, cangkul mati dia. Karena pangku itu ada dua makna. Hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abdus Salam ibnu Atiq Ad-Dimashqi qala haddatsana Muhammad ibnu al-Mubarak qala haddatsana Ismail ibnu Ayyash an Yazid ibni Hujr an Salih ibni Yahya ibn al-Mikdam an abihi an jaddi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana warisu man la warisa lahu wa afukku 'aliyahu wa arisu malah wal khal warisu ma la warisa lahu yafukku 'aliyahu wa yarisu malah. Diriwayatkan pada Sayyidina Mikdam. Di sini disebutkan anak cucunya Salih bin Yahya bin Mikdam, dari ayahnya, dari kakeknya, sama dengan perawi pertama dari Sayyidina Mikdam Al-Kindi radhiyallahu anhu. Hanya saja hadis pertama diriwayatkan oleh orang lain. Kalau di sini hadis jalur lewat cucunya dan anaknya. Qala, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah waris orang yang tidak ada waris baginya. Aku melepaskan tawanannya, aku mewarisi hartanya. Saudara laki-laki ibu adalah waris orang tidak ada waris baginya. Dia bertanggung jawab melepaskan tawanannya, dia bisa mewarisi hartanya. Hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala akhbarana Yahya qala haddatsana Syu'bah al-Ma'na wa qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala akhbarana Waqi' ibnu al-Jarrah an Sufyan jami'an an ibni Asbahani an Mujahid ibni Wardan an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna maulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa taraka syai'an wa lam yada' waladan wala hamiman faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tu mirasahu rajulan min ahli qaryati. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya mantan budak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa taraka syai'an, dan dia meninggalkan sesuatu. Walam yada' waladan wala hamiman, dia tidak meninggalkan anak, tidak juga meninggalkan keluarga. Tidak meninggalkan anak, tidak juga meninggalkan keluarga. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan harta warisnya kepada seseorang pada ahli qaryahnya, artinya orang kampungnya. Qala Imam Abu Dawud hadis Sufyan At-Tammu wa qala Musaddad qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hahuna ahadun min ahli ardi, apakah di sini ada salah seorang daripada orang yang satu tempat tinggal dan dia? Qalu na'am, mereka bilang ada. Berikan kepadanya hak warisnya. Nah, hal ini berlaku dalam dunia kepesantrenan. Nah, itu berikan kepada orang kampungnya. Misalnya kita sudah selesai mondok satu tempat,
Kemudian ada kompor, ada punya lemari, kemudian ada punya barang-barang lah yang nggak dibawa pulang. Itu kita akan kasih sama orang satu kampung. Nah, kalau ada adik, adiknya yang jadi waris. Kalau ada keponakan, keponakannya. Keponakan nggak ada, adik nggak ada, orang sekampungnya. Nggak ada orang sekampungnya, orang satu provinsinya. Nah, kadang-kadang ada juga ke kawan dekat. Nah, jadi orang-orang kadang-kadang bingung juga. Nah, kenapa katakan bingung? Antum kenapa banyak lemari? Nah, ini warisan dari kawan saya. Ini warisan dari kawan saya. Kamu di Bogor kan satu orang satu lemari, beli sendiri. Nah, saya punya kawan, dia orang Jawa, tapi dia kasih ke saya, bukan kasih ke orang Jawa. Nah, kasur kadang-kadang sampai kasurnya itu ada 5 buah. Orang pakai 2, 1, 5, 4. Karena dari warisan dari para pendahulu. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا محاربي عن جبريل بن أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال فقال إن عندي ميراث رجل من أزد قال اذهب فالتمس أزديا حولا قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah dari ayah beliau Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, telah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki. Faqala, berkata laki-laki tersebut, inna indi miratha rajulin, sesungguhnya di sisiku ada harta warisan milik seseorang dari suku Azdi. Walastu ajidu azdian, dan tidak adalah aku menemukan Azdi yang aku serahkan akannya warisan kepadanya Azdi. Jadi ini dalil kedua, diserahkan kepada orang kampungnya, orang satu suku dengan dia. Kata laki-laki itu, saya tidak ketemu Azdi, orang yang satu suku dengan dia, untuk aku serahkan kepadanya. Berkata ia Sayyidina Rasulullah SAW, izhab, pergilah kamu, fastamis Azdian, cari olehmu orang Azdi, haulan, selama setahun. Qala, berkata ia Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, fa'atahu ba'dal haul, datanglah laki-laki tersebut kepada Nabi SAW setelah 1 tahun. Faqala, maka berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, lam ajid azdian, tidak aku temukan orang Azdi, adfa'uhu ilaih, yang akan aku serahkan akannya waris kepadanya. Qala, berkatalah Nabi SAW, kalau tidak ada orang satu kampung, tidak ada orang satu suku, kemana lagi mau diserahkan? Nabi katakan, fantalik, pergilah kamu, fanzur, perhatikan olehmu, awwala khuzai, awal khuzai talqahu, yang kamu jumpai akannya, berikan kepada khuzai. Nah, ternyata laki-laki itu dari Khuza'ah. Jadi kalau tidak ada zawil arham daripada orang meninggal, kita akan serahkan kepada orang kampungnya. Kalau tidak ada orang kampungnya, maka kita serahkan kepada orang kampung
orang yang ditemuinya. Nah, orang kampung dari orang yang ditemuinya. Perhatikan olehmu awal Khuzai yang kau temukan akannya, maka serahkan olehmu akannya harta warisan orang tersebut kepadanya orang pertama yang kamu temui. Falamma walla, maka tak kala berpalinglah laki-laki tersebut, qala, dia katakan, alayya rajul, terhadap saya laki-laki tersebut. Maksudnya, hadirkan oleh kalian, panggilkan oleh kalian di atasku akan laki-laki itu. Falamma ja'ahu, maka tak kala datanglah laki-laki itu kepada Nabi SAW. Nabi katakan, unzur, perhatikan olehmu kubra Khuza'ah, orang yang paling tua dari Khuza'ah, fadfa'hu ilaih, serahkan olehmu akannya harta warisan kepadanya yang paling tua. Nah, maka harta warisan akan kita serahkan kepada nenek mama dari kampung tersebut. Misalnya di Indarung ini ada salah satu perantau sebatang kara meninggal dunia, harta warisan tidak bisa dibagi kepada ahli waris, kemudian zawil arham juga tidak ada. Kita cari orang satu kampung dengan dia, ternyata dia suku Jambak misalnya. Nah, ternyata tidak ada suku Jambak, maka kita berikan kepada nenek mama Lubuk Kilangan. Masuk hartanya ke kerapatan adat Nagari Lubuk Kilangan, atau masuk hartanya ke Baitul Mal. Hadis. وبه قال حدثنا حسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, beliau berkata, telah meninggal seseorang dari suku Khuza'ah. Lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta warisannya. Nabi bersabda, iltamisu lahu warithan, cari oleh kalian untuk orang itu akan ahli warisnya. Kalau enggak ada ahli waris, dza rahimi, orang yang ada hubungan rahim dengan dia. Falam yajidu lahu warisan wala dza rahimin, lalu mereka tidak menemukan bagi orang tersebut ahli waris, tidak juga orang ada hubungan rahim. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tuhul kubra, berikan oleh kalian akannya harta waris kepada yang tertua dari suku Khuza'ah. Qala Yahya, fa sami'tu maratan yaqulu fi hadzal hadis, unzuru akbar rajulin, bukan kubro tapi redaksinya al akbar. Unzur akbar, perhatikan oleh kalian yang paling tua seseorang dari Khuza'ah. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أوسجة ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki telah meninggal dunia, walam yada' warisan, dan dia tidak meninggalkan seorang pewaris kecuali gulaman lahu, budak miliknya, kana a'taqahu, yang ada ya seseorang dulu itu memerdekakannya budak, artinya mantan budaknya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lahu ahad, apakah ada baginya seseorang yang akan jadi ahli waris? Mereka bilang tidak ada, kecuali gulaman lahu, budak miliknya yang ada ia telah memerdekakannya.
Maka jadilah Nabi SAW, maka memberikan oleh baginda Nabi SAW akan warisan orang tersebut baginya budak yang telah dimerdekakannya. Jadi dalam beberapa hadis yang telah disampaikan di sini, maka cara mengatasi, cara membagi atau siapa yang berhak dengan harta warisan seseorang, maka urutan pertama adalah ahli waris. Nah, ahli waris terbagi dua, zawil furud sama asabah. Kalau tidak ada, maka kepada zawil arham. Nah, ketika dikatakan ahli waris, maka masuk di sana maulal mu'tik, mantan majikan. Nah, maulal mu'tik itu termasuk ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, kembali pada zawil arham. Tidak ada zawil arham adalah qabilahnya, tidak ada qabilahnya orang kampungnya, tidak ada juga kaum muslimin. Sehingga pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, harta waris kalau tidak ada pewarisnya diberikan kepada Baitul Mal. Babu miras ibnil mula'anah, bab hak waris atau warisan miras ibni, anak dari orang yang telah melakukan li'an. Nah, وفي سنن كميلان قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن عقبة التغليبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن أسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تهرز ثلاثة موارث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'atu, seorang wanita, tuhrizu, dia akan menjaga 3 ahli waris. 6 salasata mawarith. Pertama, atiqoha, mantan majikannya. Atiqoha, mantan budaknya, maaf. Atiqoha, mantan budaknya. Walaqitoha, dan anak pungutannya. Wa waladaha, dan anak alladzi la'anat an, yang telah dia berli'an darinya anak. Yang telah berli'an darinya anak. Jadi seorang wanita akan mewarisi dari 3 orang. Pertama, mantan budaknya, berarti dia sebagai maulal mu'tik. Yang kedua, laqitoha, anak yang dia pungut. Seorang wanita ketemu anak di tong sampah atau ketemu anak dalam toilet. Nah, kemudian dia rawat, dibesarkan, dia didik. Kemudian anak itu dewasa, punya usaha sendiri, tidak diketahui siapa mak bapaknya karena sengaja dibuang. Kemudian dia kaya raya lalu meninggal dunia, tidak ada pewarisnya, maka wanita ini berhak mendapatkannya, warisan dari anak itu. Yang kedua, anak yang dia kandung, yang dituduh alhasil zina oleh suaminya, dan dia telah melakukan li'an atas hal tersebut. Anak itu kalau meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, maka tidak akan diwarisi oleh bapak si anak, karena dia telah menafikannya. Dialah menjadi pewarisnya, asobahnya bahasanya. Semua hartanya akan diambil oleh ibu tersebut. Nah, hadis. وبسنن كميلان قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملعنة لأمه ولوارثتها من بعدها. Diriwayatkan dari Sayyidina Makhul, beliau katakan telah menetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan warisan
dari anak mula anak dari wanita telah melakukan mula anak untuk ibunya dan untuk ahli warisnya ibu dari setelahnya ibu. Apabila anak ini meninggal dunia, maka yang berhak menjadi asobah adalah ibunya. Nah, karena bapak dia nggak ada. Kemudian kalau ibunya tidak ada, maka akan diwarisi oleh orang yang mewarisi ibu itu. Siapa yang menjadi waris dari ibu itu? Siapa yang menjadi asobah dari ibu itu kalau ibu itu meninggal? Tentu anak laki-lakinya. Nah, anak laki-lakinya. Maka anak mula anak ini asobahnya adalah saudara seibunya. Nah, saudara seibunya. Atau anak dari anak laki-laki. Atau bapak si ibu, berarti kakeknya asobahnya. Kakek di pihak ibu, bukan kakek di pihak bapak. Karena dia adalah anak mula anak yang dinafikan nasabnya lewat li'an. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا والد قال أخبرني عيسى بن محمد عن العلاء بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Babun hal yarisul muslimul kafir. Apakah muslim bisa mewarisi orang kafir ketika dalam keluarga itu ada beda agama antara bapak dan anak, antara kakek dan cucu? Apakah yang beda agama bisa saling mewarisi? Nah, وبسندكم إلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Nah, tidak mewarisi oleh orang muslim akan orang kafir, tidak mewarisi oleh orang kafir akan orang muslim. Maka dikatakan dalam bab fikih, antara orang-orang yang tidak mewarisi, satu orang yang membunuh, yang kedua adalah ahlul millatain, dua orang yang beda agama. Antara yang diwarisi dengan mewarisi ini tidak saling mewarisi. Nah, maka kalau ada harta waris dari pihak keluarga yang kita dapat semestinya, tapi karena dia non muslim, kita minta untuk hidup saja. Kalau diambil ketika meninggal, walaupun keluarga memberikan, karena kita seorang muslim, tetap diberikan oleh pihak keluarga, tidak boleh diterima, haram hukumnya untuk diambil. Nah, hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصبي وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. Dirikan dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, aku katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina tanzilu gadan? Di mana engkau akan singgah besok? Di mana engkau akan singgah besok? Pertanyaan ini ketika hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang menyedihkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya pulang kampung nggak ada rumah yang ditempati. Misalnya antum orang Lumin, nah Lumin, kakek di Lumin, nenek di Lumin, bapak Lumin, ibu Lumin. Kemudian tak bagaimana masalahnya, antum pulang tidak dapat tempat di Lumin. Nah, bisa saja nggak dapat tempat, pertama karena keluarga punah. Nah, keluarga sudah punah, jadi harta
yang harus diwarisi oleh anak perempuan atau saudara perempuan nggak ada. Etek tidak ada, saudara perempuan tidak ada. Akhirnya rumah yang ditempati, rumah pusaka tinggi yang ditempati oleh ibu dulu, oleh nenek dulu, itu sudah diambil oleh pihak keluarga yang tidak dekat hubungannya kita, karena dia satu suku misalnya. Itu bentuk kasusnya. Nah, pulang kampung tidak punya rumah. Harusnya orang pulang kampung ada rumah yang ditempati. Ini pulang kampung nggak ada rumah yang ditempati. Sama nasibnya dengan orang Pariaman yang hilang kampungnya. Nah, tenggelam kampungnya, lenyap semua nih. Itu pulang nggak ada lagi. Tinggal apa sekarang? Di laut. Di apa? Hah? Tanah kosong. Bagus buat pondok situ. Banyak arwah-arwah yang tertimbun, merasa senang. Dia akan sambut antum, bisa membantu membangunin santri. Nah, jadi itu yang dipertanyakan. Nabi orang Makkah harusnya ketika pulang ke Makkah itu ada rumah yang ditempati. Lalu Nabi katakan, kata Sayyidina Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, kalau kita pergi haji ke Makkah, engkau mau mampir mana nantinya?" Pada saat itu belum ada hotel ya. "Engkau mampir mana nantinya?" Kata Nabi, "Hal tarakalana akilun manzilan?" Memangnya meninggalkan, menyisakan bagi kita oleh akil akan tempat? Kan semuanya sudah diambil oleh si akil. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Nahnu nazilun." Kita akan singgah di Khayfi Bani Kinana. Nah, di Khayfi Bani Kinana. Khayfi itu adalah sesuatu yang tinggi. Itu mana Khayfi? Nah, kawasan yang tinggi yang ada di Bani Kinana. Ketika telah membagi oleh Quraisy, taqassamat Quraisyun ala kufri. Telah membagi oleh Quraisy terhadap kekufuran, yakni muhassab. Yang dimasukkan lembah itu adalah muhassab. Demikian kenapa Nabi katakan, Nabi jawab begitu. Memangnya akil memberikan tempat kepada kita dan kita harus singgah di Khayf Bani Kinana, karena sesungguhnya Bani Kinana halafat Quraisyan. Dia telah bersumpah kepada Quraisy atas Bani Hashim bahwa mereka tidak saling menikahkan kepada mereka Bani Hashim, dan mereka tidak tidak melakukan transaksi jual beli dengan mereka Bani Hashim, dan tidak pula memberi tempat kepada mereka Bani Hashim. Ini sumpah setia dari Bani Kinanah kepada Quraisy ketika memboikot Nabi bersama Bani Hashim lainnya dan Bani Muttalib. Nah, karena cuma ada dua Bani ini saja, hanya dua Bani saja yang bersetia dengan Nabi ketika diboikot, maka hanya dua Bani inilah yang mendapatkan jatah dalam Islam. Zawil Qurba, Bani Hashim, Bani Muttalib. Walaupun Bani Kinanah itu bagian dari keluarga Nabi, tapi dia tidak dapat. Hadis. Abi sanad kemudian qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Muhammad an Habib al-Muallim an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarathu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi oleh penganut dua agama yang berbeda-beda. Hadis. Abi sanad kemudian qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Amr ibn Abi Hakim al-Wasiti qala hadatsana Abdullah ibn Buraidah anna akhwaini ikhtasama ila Yahya bin Ya'mar Yahudiyun wa Muslimun fawarratha al-muslima minhuma wa qala haddathani Abul Aswad anna rajulan haddathahu anna Mu'adhan haddathahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-islamu yazidu wa la yanqus.
habis. Fawarasal muslimah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah dari bapak beliau Sayyidina Buraidah radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah, anna akhawaini, sesungguhnya dua bersaudara, ikhtasama, bersengketa kedua-duanya, dan dilaporkan kepada Yahya bin Ya'mar. Dua saudara itu, satu Yahudi, satu Muslim. Fawarasal muslima bainahuma, maka memberikan hak waris ia Imam Yahya bin Ya'mar kepada Muslim dari keduanya. Fawarasal muslima minhuma, dia jadikan ahli waris kepada yang Muslim dari keduanya. Wa qala hadatsani Abu Aswad, sesungguhnya seorang laki-laki menyampaikan hadis kepada beliau. Sesungguhnya Sayyidina Muaz menyampaikan hadis kepada beliau. Kata Sayyidina Muaz, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Islam itu menambah, tidak mengurangi. Fawarasal muslimah, maka beliau memberikan hak waris kepada Muslim. Beliau memberikan hak waris kepada Muslim. Ayazidu bid-dakhilini fi wa la yanqusu bil murtadin, ayazidu bima yaftahu minal bilad wa la yanqusu bima ghalaba'il kufra minhuma, anna hukmuhu yaghlib wa min taqlimi hukmi bil islami ahadi abawi. Wastadalla Mu'adz bi hadzal hadis ala nafsi yarisul kafir wal aqas. Nah, jadi hak waris dari satu orang laki-laki, seorang ayah yang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak, satu anak Yahudi, satu anaknya Muslim. Dua anak ini disebut dua bersaudara, datang kepada Imam Yahya bin Ya'mar. Beliau memberikan hak waris ayahnya kepada anaknya yang Muslim. Nah, jadi secara tidak langsung seolah-olah hadis ini bisa menjadi dalil bahasanya antara non-Muslim dan Muslim bisa saling mewarisi. Sebetulnya tidak. Beliau memutuskan hak waris untuk Muslim karena ayahnya dianggap Muslim. Nah, ayahnya dianggap Muslim. Justru hadis ini pendukung hadis yang tadi, bahasanya tidak mewarisi kalau beda agama. Di sini dinisbahkan dianggap ayahnya Muslim. Nah, Abu Sa'id qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Amri bin Abi Hakim an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar anna Abi Aswad ad-Dili anna Mu'adzan utiya bi mirasi Yahudi warisuhu muslimun bima annahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Mu'adzan didatangkan dengan miras seorang Yahudi yang pewarisnya Muslim. Sesungguhnya Sayyidina Mu'adz didatangkan dengan warisan Yahudi, pewarisnya Muslim, dengan makna yang sama dari Nabi SAW. Nah, hadis 2910 ini bisa jadikan dalil bolehnya seorang non-Muslim, seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim. Tapi hadisnya dhaif sehingga tidak diambil dalam mazhab kita dan tidak diberlakukan. Nah,